Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali ke podcast KUA Duku Seti Ceria. Dan saya sebagai host Akhlis Amalia beserta narasumber saya dari Penyuluh Agama Islam KUA Duku Seti, Bu Faridatus Saadah SAG. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di podcast KUA dengan topik amalan di bulan Ramadan. Pertama-tama kami memperkenalkan dari tim penyuluh agama pada pagi hari ini sudah menjadi keseharian yang mana podcast menjadi kegiatan bagi kita semua untuk mengisi hari-hari di waktu bulan Ramadan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kami ingin berbincang-bincang seputar persoalan bulan Ramadan. Di sini kan ada banyak materi tema dan di sini Kali ini mendapatkan topik yaitu tentang amalan bulan Ramadan. Amalan-amalan apa, Bu, yang biasanya paling disukai oleh Allah yang sering kita laksanakan di bulan puasa? Itu apa? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Kali ini kita berbincang amalan-amalan di bulan Ramadan. Ngeten nggih. Sebagaimana kita menganut para salafus sholihin, para terdahulu kita, para nabi, yang jelas semua amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu yang baik-baik, yang disukai Allah. Yang pertama, puasa bulan Ramadan sendiri, ya. Sesuai anjuran kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jelas sudah diwajibkan kepada kita orang beriman untuk berpuasa, maka kita selaku umat Islam harus menjalankan puasa itu sendiri. Yang kedua, yang sering kita lakukan adalah terawih di bulan Ramadan. Jumlahnya terserah ya, sesuai madhab kita yang kita anut, ada yang 20, ada yang 8 itu sesuai yang kita percayai. Juga qiyamul lail, masa kita sahur di tengah malam atau di akhir karena yang terbaik ada akhir. Masa tidak sholat kan kurang elegan, ya minimal sholat berapa rakaat, minimal 2 rakaat lah gitu. Dan jadi setiap hari itu kita lakukan, tidak berat kok bangun malam untuk sholat, apalagi untuk terawih itu ya insya Allah kita sebagai umat yang sudah melakukan biasa, sudah insya Allah biasa. Seperti halnya tadi sholat tarawih itu kan ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu kan secara hukum sunnah ya. Tapi ada beberapa hal terkait sholat tarawih itu ada yang terlalu cepat. Iya, ada yang seolah-olah itu diskon ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya mengumpulkan dari pendapat orang lain itu memang sama sebetulnya hukum. Tapi dari sholat tarawih itu sendiri, ba'diyah isya pun juga lebih baik. Itu juga harus dilaksanakan, Bu ya. Ba'diyah isya itu katanya lebih utama daripada sholat tarawih. Seperti itu. Kebanyakan orang kan menyepelekan, kalau terawih wae ngaten. Terus ada lagi, Bu, ada lagi kemudian sedekah. Afdhalus sedekah sodakotan fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu dilakukan di bulan Ramadan. Apapun, apalagi kita termasuk memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, pada orang yang mau buka. Kata Nabi kan begini, as-sodaqatu
asodako al jannatu mustaqotun ala arbaati, kepada surga itu dirindukan pada 4 golongan. Yang pertama itu orang yang hifdzil lisan, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian hifdzil lisan, yang ketiga orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Nah, termasuk orang puasa ini termasuk orang lapar. Yang keempat adalah apa, Mas? Itu ya apa namanya? Seperti memberikan santunan. Ya, itu juga bisa. Pokoknya biasanya kan kalau kita Ramadan itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, betul sekali. Jadi lomba-lomba ini kita tujukan kepada Allah sebagaimana hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu dzambahu ma taqaddama. Apa yang kita imani secara, makanya kita puasa itu mintanya kepada Allah tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga saja, kemudian dengan cara iman dan mendapatkan pahala. Semoga dengan apa ya, menghindari semuanya, menghindari baik itu secara apa fisik, maksiat apa kelihatan, naudzubillah min dzalik, minuman atau apa, dan juga hal-hal yang bersifat rohani seperti dilarang untuk bodok marah-marah, dilarang untuk iri dengki, dilarang untuk namimah adu domba, ataupun dilarang untuk hal yang hibah. Nggak sengaja kita itu selalu menghibah lah, merontokkan dosa-dosanya, menambah dosa, malah bukan merontokkan tapi menambah dosa-dosa kita. Karena memang di bulan suci Ramadan itu kan 1 bulan ya, yang mana dengan fastabiqul khairat tentu pahalanya berlipat-lipat. Ketika 1 bulan itu dilakukan dengan semaksimal mungkin, insya Allah dari 11 bulan yang lalu, yang mana 11 bulan itu digunakan sebagian banyak manusia untuk mengajar dunia. Nah, 1 bulan biasanya itu pembeganya gitu. Betul, digunakan untuk beribadah semaksimal mungkin, berlipat-lipat pahala. Kemudian ada lagi itu dari pahala amalan-amalannya. Tadi itu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kita menganut Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu setiap malam bulan Ramadan itu hampir 1 malam tuh hatam. Bahkan 1 bulan menghatamkan 60 kali. Subhanallah. Mas Ahlis bagaimana? Sudah berapa kali hataman? Baru sekali saya, Bu. Baru sekali. Ya semoga kita di bulan Ramadan ini menambah tadarus kita, apalagi yang punya tanggungan hafal Al-Quran itu harus diterus pakai metode apapun boleh. Istiqomah, tadarus itu memang luar biasa. Dialog kita kepada Allah itu ya membaca karena kan memang Al-Quran. sudah dinaskan dalam Al-Quran. Penyebutan kata Iqra itu kan ada 2 kali 3 kali. Secara tidak langsung kita mengulas Al-Quran, khatam berkali-kali pun malah lebih bagus. Lebih bagus. Nah, ya, kita sudah diajarkan Nabi Muhammad sendiri setiap bulan puasa itu takrir mengulang-ulang Al-Quran, belajarnya langsung sama malaikat Jibril, disemak langsung. Apalagi ya kita sebagai umat muslim biasa ya perlu masih belajar dan belajar kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita. Semoga kita bisa mentadaburinya. Sedikit kita paham harus dilaksanakan, dilakukan. Masa melakoni ragilem. Betul. Yang susah itu apa yang kita tahu sedikit kita lakukan. Tidak usah menunggu. Karena ud'u kata kan fi'il amar wajib, kita berdakwah kepada siapapun yang kita
lihat misalnya kepada siapapun lah saisane awake Iya. dhewe. Nggih, isane. Ya memang Nggih. karena semua kembali kepada keimanan kita masing-masing. Karena memang muhasabah itu memang harus diterapkan setiap umat ya. Nggih. Dalam artian kita bisa mengamalkan sesuatu dan kita juga tidak lupa mengamalkan diri kita sendiri, mewakafkan diri kita sendiri untuk umat. Nggih. Seperti itu. Mulane introspeksi Iya, diri, betul. muhasabah. Nggih. Ketika kita mengajak orang, jangan lupa saya juga, kita semuanya itu bukan orang baik. Iya. Berusaha menjadi untuk orang baik. yang baik. Yang terakhir amalan yang paling agung itu karena kita tahu bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan ya. Makanya harus kita membacanya tadi, apalagi kita sebagai umat muslim yang mungkin banyak sekali yang bersinggungan ke masjid itu bapak-bapak nggih. Iktikaf di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan itu katanya ada apa Mas namanya Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Wow. Jadi memang semua amalan-amalan yang baik itu disukai Allah. Yang kita lakukan sehari-hari semoga tidak nyimpang dari apa yang diwajibkan Allah, yang disukai Allah. Semoga termasuk kita apa yang kata Nabi mau la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa gitu. Nah, di sini dari amalan-amalan iktikaf gitu ya, iktikaf. Iktikaf itu kan ada yang dilakukan setelah sholat, sebelum sholat. Ketika iktikaf, waktu yang paling baik itu semua baik gitu ya. Semua baik ya. Ketika kita ke masjid, langsung aja niat. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Otomatis entah kita geluntungan, katanya wong puasa itu tidur aja dapat pahala, betul. Apalagi amalan-amalan baik tadi ya dilipat gandakan oleh Allah. Makanya Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan, penuh maghfirah. Allah melipat gandakan amal-amalan kita, insya Allah semuanya yang disukai Allah kita lakukan. Ya itulah alakum tatakun saja, semoga. Itu Mas. Dan alhamdulillah pada kesempatan podcast hari ini tentang amalan-amalan bulan Ramadan, tentu kita sudah mendapatkan penjelasan secara lengkap dari Ibu Faridatus Saadah. Tambah lagi ya. Iya, ada tambahan nggih? Maksudnya begini. Itu yang ada dalam kitab Fathul Mu'in pun dijelaskan bahwa sunnah untuk mensegerakan berbuka itu juga amalan baik kan? Mensegerakan berbuka dan mengakhiri sahur. Kalau sahur akhir-akhir bendang cepet imsak gitu loh. Meh imsak itu. Nah, itu bagus sunnah itu. Maka apapun kalau orang berpikir sunnah itu ya malam Jumat tok. Ada sunnah-sunnah yang lain yang dilakukan Nabi itu banyak sekali yang kita bisa tiru. Tidak melulu hanya malam Jumat saja. Ya malam Jumat itu memang malam terbaik sih, apalagi di bulan Ramadan. Kalau bisa kita menganut Nabi ya semuanya. Karena apapun gerakan, apapun yang dihentikan Nabi itu adalah sunnah Rasulullah. Gitu Mas. Dan terima kasih Ibu Faridatus Saadah. Semoga pada kesempatan bulan Ramadan ini kita terus berlomba-lomba untuk berbagi kebaikan, fastabaqul khairat, dan berlomba-lomba untuk mencari keberkahan, mencari ampunan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan bulan Ramadan ini kita menjadikan sebuah momentum emas yang mana pada 1 bulan Ramadan ini kita gunakan sebaik mungkin waktu yang semaksimal mungkin untuk beribadah, yang mana 11 bulan lalu kita terlalu mengejar dunia.
Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama Ibu Faridatus Saadah pada podcast pagi hari ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, Dan sami-sami. wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita semua Walafu belajar. minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.